Salam jumpa pemirsa, kita bertemu dalam Cafe Palmerah, sebuah podcast dari Politeknik Tempo yang akan membahas berbagai permasalahan sosial. Nah, bersama saya hari ini sudah ketemu Mbak Rosdiana, Wakil Direktur Bidang Non-Akademik di Politeknik Tempo dan juga dosen di Produksi Media. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah drakor, drama Korea, series yang ditayangkan di Netflix, judulnya adalah Agency. Nah, itu kan ada kaitannya dengan dunia periklanan gitu. Nah, kita akan membahas dalam isi ceritanya nanti seperti apa, dan kemudian kelebihan seperti apa, kekurangan seperti apa, dan juga nanti mungkin kajian itu dari sisi komunikasi ya gitu. Nah, untuk memulai ini kita coba putar dulu ini trailer dari web series Agency yang ditayangkan perdana pada 7 Januari 2023 di Netflix berikut ini. 저처럼 잃을 게 없는 부류들은 긍정적으로 생각하지 않습니다. 길 한번 제대로 타보라고. 금전적으로 생각하지. 진짜 꾼들은 메시지를 만들어내죠. 회장이 구속된 상황에서 기업 PR 광고를 한다고? 빌링은 300억. 빌링 300억. 일주일 드리겠습니다. 그것도 최대한 빨리. 왕 회장이 직접 오도 내린 건이다. 해결하면 노는 물 사이즈가 달라진다. 뭔가 놓친 게 있으니까 이 모양 이 꼴이잖아. 저거는 성격이 더러운 게 아니라 완전히 미친 거잖아. 고아인하고 쉬운 건 안 어울리지. 알려줘야지. 내가 왜 필요한지. Nah, begitulah kira-kira isi gambaran dari web series ini. Mungkin Mbak Dian sebagai orang komunikasi dan juga penggemar drakor dan juga terutama adalah yang punya pengalaman di biro iklan ya. Mungkin bisa ini sinopsis ceritanya gimana Mbak dari awal sampai akhir selama 16 episode itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Nur Hidayat. Halo, selamat sore teman-teman semua. Oke, kita bicara drakor ya Pak ya, drama dulu. Korea yang mungkin teman-teman semua di sini itu sudah paham betul lah ya apa itu drakor, dan kebetulan ini sudah ada satu agensi Pak, drakor agensi yang memang masih masuk top 10 ya Pak di Netflix ya. Nah, untuk sinopsisnya sendiri Pak, untuk agensi ini menceritakan seorang perempuan yang memiliki ambisi yang tinggi bernama Go Ain. Ya, dia adalah seorang eksekutif periklanan di salah satu biro iklan terbesar di bawah naungan grup terbesar di Korea bernama VC Communications. Nah, di sini film ini selama 16 episode itu menceritakan menceritakan tentang perjalanan karir dari Go Ain sendiri, yang di tengahnya itu mengalami banyak konflik, baik sesama teman kerja, baik sesama keluarga, dan dia adalah seorang perempuan yang memiliki ambisi yang besar untuk mencapai karir tertingginya di biro iklan tersebut. Dan memang diceritakan Go Ain ini adalah seorang yang sangat kreatif Pak, dan Bapak tahu kalau biro iklan adalah jiwanya adalah jantungnya adalah kreatifnya gagasannya ya, ide-idenya gitu. Nah, di sini sangat-sangat menarik ya Pak, karena banyak konflik yang terjadi, banyak persaingan yang terjadi, baik dari keluarga juga ada masalah juga, dengan pemilik perusahaan juga dia ada masalah dan sebagainya. Dan ini perusahaan keluarga ya, mungkin bisa diceritakan tuh perusahaan itu yang punya siapa, terus kemudian anak-anaknya bagaimana perannya dalam dalam mengelola perusahaan, dan kemudian konfliknya dengan Bu Ain tadi bagaimana Mbak? Oke, jadi VC Group ini memiliki satu perusahaan biro iklan namanya VC Communications, di mana di sini ada 3 generasi Pak. Ada 3 generasi, ada kakeknya dulu ya. Kakeknya itu namanya adalah, hafal nggak Mbak Dian namanya? Kakeknya itu adalah Kang Kyung Shul. Kemudian nama Korea saya agak lupa Pak. Terus kemudian ada ayahnya. Ayahnya adalah namanya Kang Yung Ho.
karena saya baca jadi tahu. Kalau anaknya saya hafal, Pak. Jadi iya. anaknya itu ada Kang Hansu dan ada Kang Hana. Ya, ya. Kang Hansu ini adalah wakil atau namanya vice president di grup holding. Ya, ya. Sementara kalau Kang Hana itu dipercaya untuk menjabat sebagai kepala pemasaran Fisik Communications. Jadi anak perusahaannya ya, Anak perusahaannya. Di Levelnya mana lebih rendah ya, konflik lebih berada. rendah ya. Ya, lebih rendah, Pak. Ya. Nah, ini juga nanti akan ada intrik di mana Kang Hana sama Kang Hansu itu berebut posisi sebagai wakil pimpinan ya. grup holding. Ya, gitu, betul, Pak. betul. Oke, terus kemudian kan ada, kalau dalam rumus film itu selalu ada ini Mbak, ada apa namanya, tokoh yang protagonis dan tokoh antagonis. Oke. Nah, ini Ya. yang menjadi musuh abadinya Ibu Ain ini siapa, dan kemudian karakternya seperti apa gitu Mbak? Oke. Ada satu, Pak. Jadi saya ceritain dari awal. Jadi kalau Go Ain ini awalnya itu memiliki, dia kan adalah kepala kreatif. Ya, Division betul. Ya, kreatif. Dia ya. punya saingan. Itu saya juga lupa namanya, Pak. Itu Iya. siapa ya? Nah, mereka bersaing, akhirnya menanglah si Go Ain. Ya, Naik namanya tokoh itu kan anak buahnya Pak Choi ya. Namanya Betul. adalah Kwon Ho. Nah, itu Kwon yang Kwon. Ya, Ho. Pak Kwon. Iya, Pak Kwon. Nah, karena ada project akhirnya kalah Pak Kwon, naiklah Bu Go Ain ini menjadi Chief Creative Officer. Iya, iya. Nah, terjadilah saingan kembali Pak dengan Pak Choi. Iya. Dia adalah Chief Planning Officer. Nah, disinilah persaingan sesungguhnya, Pak. Iya, iya, Jadi iya. ada intrik, ada komunikasi organisasi yang memang menggunakan manajemen konflik dan Iya, sebagainya. betul. Seperti itu. Itu dari sisi persaingan kreatifnya Mbak di perusahaan. Nah, ini kan ada faktor perusahaan keluarga nih. Bagaimana peran si kakek tadi terhadap ayahnya Hana maksud saya, dan Ya, ya. kemudian itu kira-kira seperti apa kalau Mbak Dian lihat dalam web series ini? Oke, kalau sepenglihatan saya, Pak, memang yang memegang peranan itu si kakeknya, Pak. Iya, iya. Ternyata sutradara sesungguhnya adalah si Iya. kakeknya. Dan dia hanya melihat dari kejauhan gitu kan ya. Betul, dengan memainkan buah apa Pak namanya? Itu memainkan buah itu dia sudah memikirkan strategi sesungguhnya. Dan dia menggunakan manajemen konflik, Pak, antara Iya. dua cucunya, antara Kang Hana dengan Kang Hansu. Iya. Nah. Dan itu diucapkan ya di bagian Ya. akhir itu diucapkan betul sama dia ya. Betul. Nah, posisi Go Ain itu memang sebagai trigger. Maksudnya diserahkan Go Ain itu memilih antara Kang Hana atau Kang Hansu. Memang sebenarnya saya melihatnya tidak terlalu jelas, tapi Iya, memang iya, iya. dibiarkan Go Ain ini memilih antara Kang Hana sama Kang Hansu. Iya, betul. Akhirnya betul. kan Iya, kita iya, lihat iya. di endingnya bahwa dia berada posisinya di Iya, Kang di- Hana kan, seperti iya. itu. Sebenarnya sih ending jangan disebutkan Mbak, kalau Oh, nanti gitu. biar nonton sendiri gitu. Oke, Nanti siap. ininya seperti apa gitu. Oke. Nah, kemudian itu apa namanya? Kalau Mbak Dian secara keseluruhan itu Ya. dibandingkan dengan film-film lain, keunggulannya itu dari segi apanya Mbak? Keunggulan film ini, series ini. Oke, kalau saya ya sebagai dosen produksi media atau ilmu komunikasi, Pak, Iya. ini adalah tontonan wajib Iya, iya. bagi anak-anak komunikasi. Kenapa? Kalau keunggulan dari sisi film ya, memang naskahnya itu sangat bagus. Betul. Konflik sudah dimunculkan di awal, Pak. Iya, Dan iya. itu saya nilai sih karakternya mereka sangat kuat sekali ya. Iya, Dari betul. Go Ain itu yang diimage-kan sebagai orang yang sangat ambisi, yang tidak mau mengalah, Iya, yang iya. sangat pekerja keras, itu kelihatan banget. Sama Pak Choi juga nyebelin banget, Pak. Jadi Nyebelin. karakternya tuh nyebelin banget. Jadi bagus mereka Iya, karakternya. iya. Tapi nyebelin itulah yang bikin kita selalu pengen melanjutkan terus nonton kan Nah, gitu. betul Itu. Pak. Ini nanti apalagi nih triknya? Iya, Ini iya, iya. gagal lagi nggak nih? Iya, Ini iya. berhasil lagi nggak nih? Gitu. Itu Oke. keunggulan dari sisi Nah, film. itu sih kalau dari ilmu perfilman kan Ya. side field itu jago yang orang-orang komunikasi yang juruan film pasti tahu bukunya, bagaimana membuat skenario yang bagus, itu pasti akan membuat karakter yang detail seperti Ya. Ain seperti apa, Ya, Pak ya. Choi seperti apa, Hana seperti apa, pasti akan detail seperti itu. Nah, Mbak Dian kan punya pengalaman di dunia advertising gitu. Ini kalau dibandingin dengan fakta kehidupan di dunia advertising di Indonesia lah gitu, itu Ya. real apa enggak sih seperti itu konfliknya gitu? Sangat real, Pak. Real banget ya? Sangat real. Persaingan antara CEO, CPO, CCO dan sebagainya itu sangat real sekali. Dan kelihatan banget ini sama persis dengan di Indonesia, ketika mereka pitching,
Iya, iya, itu iya. mereka pasti akan menginap nih berhari-hari di Berhari-hari kantor. nginep, ya. Gimana caranya bisa jebol untuk project berapa M? Iya, iya, Itu iya, sangat iya. sangat sama dengan karakter kita Pak di Indonesia. Iya. Nah itu kalau saya ngelihat ceritanya di situ benar-benar perlu skenario ini ya, risetnya luar biasa kan. Ya. Ada beberapa tender yang berbeda-beda, Mbak. Mungkin Mbak Dian bisa cerita itu ketika mereka menghadapi tender ini maka dia pakai strategi ini Oke. gitu kayak gitu tuh. Oke. Coba deh. Nah, mungkin kan memang kalau visi communication sebenarnya tidak only biro iklan Pak, tidak Ya, hanya ya, biro ya. iklan. Jadi dia tuh konsultan komunikasi. Betul. Nah, kalau betul. kita lihat kasus pertama itu ketika dia menangani kasus Ketua Wuwon. Iya, grup Wuwon yang mau Ya. mau di penjara itu Ya, ya. dia ya, sudah ya. di penjara tapi tanpa penyelidikan. Betul, Nah, betul. dia bikin suatu strategi komunikasi gimana caranya bahwa menahan orang sebelum penyelidikan itu tidak betul. Iya, iya, iya. Nah, itu fungsi PR, Pak, public Iya, iya. relations. Nah, situlah perspektif komunikasinya. Mm-mm. Kasus yang kedua itu adalah kasus bikin iklan asuransi. Oh iya, ya asuransi itu. Iya, Ya. betul. Nah, gimana caranya menyentuh orang lain Iya, tanpa betul. merasa istilahnya ditawarkan produk. Betul, betul. Nah, betul. dia menggunakan storytelling. Mbak Dian pas nonton adegan itu nangis nggak? Pas yang adegan ini Sedih, Pak. Ya, Sedih. mungkin punya kesedihannya di situ ya. Iya, Bagaimana dia bekerja menggambarkan membuat iklan, tapi ternyata problem yang ditangani itu seperti problem dia sendiri kan? iya, betul Itu kan sekali. sampai Iya, betul Ain sekali. nangisnya itu benar-benar udahlah, orang nggak perlu dia nangis, udah tahu Ya. pasti hatinya hancur di situ gitu Betul, kan. betul. Gitu, ya. Nah, ini adalah Ya. tren-tren baru Pak dalam dunia periklanan menggunakan storytelling. Jadi Ya. orang tidak merasa dijual secara hard selling oleh produknya. Produknya, Nah, ya. jadi seakan-akan oh ini sama kasusnya dengan saya gitu Oh, loh. iya, Tadi Bapak betul, bilang iya, tadi. iya. Jadi akhirnya dia akan merasa terenyuh dan membeli produk itu. Betul. Itu kasus benar. yang kedua. Nah, Ya. kasus yang ketiga, ini sebenarnya kalau di Indonesia sih nggak apa-apa, Pak. Jadi kasus susu Useong. Oh, yang susu itu yang apa Iya. namanya, penjualannya dia kan awalnya kalau nggak salah penjualannya drop karena ada susu yang lebih murah gitu Impor. kan, iya kan, Iya. susu impor yang lebih murah. Nah, Iya, iya betul. betul. Nah, kalau di drama Korea ini kan tidak diperbolehkan ketika biro iklan itu menawarkan benefit Iya, benefit ya. produk yang- dibeli sama si sama, biro iklan. Tapi di Indonesia itu dibolehkan. Oh, itu tidak dibolehkan. ada masalah. Oh, Itu iya. adalah manfaat atau benefit yang didapat oleh si klien. Gitu. Ya. Kalau di cerita itu kemarin kan ini ya apa namanya, dia menawarkan susu itu dibeli oleh grup kan. Ya, betul. Jadi sesungguhnya sampai kepada pesaingnya sampai ngomong bahwa ini nggak usah pakai iklan pun udah laku gitu Iya, karena grupnya iya, besar iya, sekali iya. gitu ya. Nah, kalau dilihat dari ilmu komunikasi lagi Mbak, yang bagian mana lagi selain komunikasi pemasaran, mungkin ada hal-hal yang ada kaitannya dengan drakor ini. Oke, yang pasti komunikasi organisasi Pak. Di sini Iya. kita bisa lihat teman-teman mahasiswa nanti juga bisa belajar bahwa komunikasi organisasi dalam Iya, sebuah betul. perusahaan, apalagi itu perusahaan besar, ya seperti itu. Jadi manajemen konflik itu dibikin untuk memunculkan Iya, siapa yang terbaik. Nah, tinggal bagaimana kita caranya tetap berkomunikasi baik dengan sesama partner, dengan atasan, dengan bawahan. Nah, itu perlu dibentuk dan membentuk culture yang baik gitu loh, Pak. Nah, kalau kita lihat kan rasanya ya, kalau di drakor ini tuh wah luar biasa, Pak. Ya, berarti sebenarnya si kakek itu memang siapa namanya? Kakek Kang Genjul ini memang Ya. memang dia udah tepat ya menurut Mbak Dian, dia memainkan peran itu tadi, menjaga konflik di dalam itu kan. Bahkan anak-anak sendiri kan dibiarkan berkonflik di situ kan gitu tuh ya. Iya. Ya, itu berarti seharusnya itu sesuatu yang positif ya. Memelihara konflik. Tapi kan resikonya berat banget tuh. Sakit hatinya sampai bapaknya kan nggak tahan itu, bapaknya si Hana itu kan Ya, dia betul, sampai nggak sampai dia tahan. tersiksa ya, Iya, Pak. betul. Ya, kalau menurut saya memang kalau Bapak bercermin di perusahaan lokal di kita, Ya, ya. kalau ini kan kayak perusahaan keluarga ya. Ya, Saya juga bingung sih, maksudnya apakah di sana ada penanam saham atau tidak. Tapi rasanya komisaris di sana atau penanam sahamnya tidak memiliki kekuasaan. betul. Ya. Jadi kayak seolah-olah apa namanya, cuman formalitas begitu aja ya gitu iya. ya. Oke, Artinya oke. tuh perusahaan keluarga, dan seperti kita tahu Pak, komunikasi organisasi dalam perusahaan keluarga itu rata-rata dipegang sama atas, Iya, dan itu iya, pasti tidak pasti. begitu Betul, baik Pak. betul, Gitu. betul.
Ada hal lain nggak selain komunikasi organisasi? Mungkin ada aspek lain yang kaitannya dengan apa namanya sesama karyawan gitu. Mungkin komunikasi apa itu antar personal barangkali Mbak ya. Oke. Di situ. Ya, komunikasi antar personal, terus teamwork itu bagus. Ya, saya sih melihat dengan kekerasannya si Go Ain, tapi dia mampu membentuk tim yang solid. Ya, itu betul. karena ada Pahan, Pak. Iya. Jadi komunikasi Pahan ini mampu mengimbangi komunikasi dari Go Ain. Iya. Jadi justru Pahan itu yang saya lihat dia bisa membentuk teamwork yang bagus. Seperti itu. Jadi Bapak kalau jadi atasan harus memilih bawahan yang memang punya komunikasi yang baik, yang baik Pak, dengan seperti situ itu. ya. Nah, jadi apa namanya? Makanya kenapa kelompok itu kan solid terus ya sampai terangkat sampai bahkan ada satu tokoh yang menurut saya merupakan contoh yang bagus itu loh, si sekretarisnya namanya siapa? Jong Sujung itu dia kan sempat dikeluarkan sama Pak Choi itu, terus kemudian ketemu sama Bu Ain lagi di supermarket, terus kemudian dia diminta gitu lagi gitu lah. Itu mungkin contoh yang ini Mbak, menurut Mbak Dian gimana tuh? Jadi kan orang yang awalnya ini ya, dia merasa saya bukan merupakan bagian dari tim kalau nggak salah kayak gitu tuh, ya nggak itu menunjukkan gimana tuh apa namanya sisi baiknya dari Bu Ain dari situ. Walaupun menurut saya rada sisi baiknya Bu Ain terlihat dari situ gitu. Ya, saya sih melihat bukan persuasif sih. Kalau Go Ain itu tidak persuasif ya, tapi lebih kepada komitmen. Jadi walaupun dia terlalu ambisi, keras, tapi dia memegang teguh komitmen. Iya. Nah itu yang membuat tambahan selain Pahan tadi, tim ini menjadi solid. Iya. Apa yang dijanjikan oleh Go Ain itu pasti akan terrealisasi. Iya. Luar biasa emang orang itu yang di. Luar biasa, nah Pak. ada ini kan konflik Pak Choi dengan apa namanya Bu Go Ain ini kan semacam konflik abadi ya dari awal sampai episode 16 itu konfliknya abadi itu. Nah mereka punya background yang berbeda itu Mbak. Itu kira-kira menurut Mbak Dian gimana tuh perbedaan itu yang mencolok untuk membuat karakternya menjadi satunya begitu kan kayak singa, yang satu pengen merebut yang lainnya kayak gitu tuh loh. Karakter apa nih Pak? Enggak ini nih. Background dari Pak Choi sama Go Ain itu bedanya di mana? Background awalnya ketika sebelum dia bekerja di situ. Oh, oke. Kalau background ininya sih saya apa ya? Ya kalau untuk background pendidikannya gitu maksudnya. Ya, pendidikannya. Kalau Go Ain kan memang dia ambisi karena ambisi dan dia sangat bekerja keras dengan latar belakang pendidikannya tidak terlalu bagus ya. Dari kampus yang tidak terlalu terkenal dengan istilahnya kehidupan pribadinya yang agak menyedihkan, tapi dia berusaha keras dan dendamnya dengan ibu yang telah meninggalkannya selama 30 tahun. Jadi dia mengejar karirnya dan dia nggak mau ada halangan di depannya. Sementara kalau memang Pak Choi dengan latar belakang kehidupannya yang sebenarnya sih cukup. Iya. Pendidikannya tinggi dia, memang pendidikannya tinggi dan betul. Tapi dia ya memang ingin mendapatkan level tertinggi. Betul. Tapi memang backgroundnya beda. Yang satu ambisinya karena level tertinggi, yang satu ambisinya karena ingin membuktikan seperti itu. Jadi kan ada istilahnya ketika berperang jangan menggunakan anjing tetapi gunakanlah serigala liar. Itu kan untuk menunjukkan serigala, itu kan si kakek itu kan pengen ngomong kalau dalam keadaan tertentu Go Ain itu yang menurut saya sih yang bukan begitu bukan. Jadi menurut saya Go Ain itu sama si kakeknya dianggap sebagai ini kan, sebagai si serigala liar tadi gitu kan. Sementara Pak Choi itu jadi yang anjing. Yang memang dia setiap hari pekerjaannya adalah menjilat atasannya kan. Mau apapun senyum melulu, habis itu stres sendiri. Sampai itu Pak bungkuknya 90 derajat. Kalau di Korea memang, itu sangat-sangat ketahuan banget gitu loh. Aduh luar biasa itu dan. Nah, Mbak Dian ada tokoh yang unik juga. Ibu Bae Won Hee yang kreatif, yang dia punya anak umurnya sekitar 5 tahun kali ya itu ya, yang anak laki-lakian itu. Nah, itu kan awalnya dia nggak ini ya, dia punya problem di rumah dan dia bisa menyelesaikan. Nah, kira-kira ini apa Mbak? Apa namanya? Katakanlah pelajaran yang bisa dipetik dari bagian itu. Ya.
Ini emang si ibu kreatif ini ya. Bai, Bu Bai. Bu Bai. Panggilannya kan Ain cuma manggil dia Bu Bai gitu kan. Oke. Itu emang itu Pak potret orang agensi Kreatif. banget. Oh, banget. Itu potret orang agensi banget. Kalau meeting dia tidur gitu kan, karena dia sudah pitching berhari-hari gitu. Udah ini dulu apa namanya bikin konsep bolak-balik lembur terus gitu ya. Tapi tiba-tiba di tengah keterdesakan dia muncul ide yang sangat Iya. luar biasa. Itu orang kreatif banget. Nah, dia punya masalah karena dia pun sebenarnya adalah orang ambisi untuk menempati posisi tertentu. Iya. Akhirnya bukan mengorbankan keluarga, tapi ada terbengkalai sedikit di keluarganya. Iya, betul. Tapi dia pun mengajarkan hal yang benar kepada si anaknya. Anaknya ya. Jadi ya kamu nggak bisa seenak-enaknya. Kalau kamu ingin enak juga, ya kamu harus mengerti ibu yang bekerja. Betul. Nah, ini ya, adalah ya. contoh komunikasi antar personal nih, Masih, Pak. iya. Iya. Memang kayaknya harus di ini ya anak-anak mahasiswa harus nonton ini supaya tahu itu. Betul. Betul, Pak. Oke, Mbak Dian, mungkin udah berapa jam kita diskusi ini, mungkin kita akan segera tutup, tapi barangkali mungkin Mbak Dian bisa menyampaikan apa sih kesan terakhir atau mungkin apa yang bisa ditangkap dari web series yang cukup fenomenal di Netflix ini. Silakan Mbak Dian. Oke. Yang pasti Pak, ini siswa harus punya sikap seperti Bu Goain. Bukan terlalu ambisi, tidak. Ambisi iya, harus ada. Terus bekerja keras. Dimanapun kalian kuliah, tapi kalau kalian bersungguh-sungguh itu pasti akan berhasil. Step by step. Lalu yang kedua, saya melihat mungkin teman-teman yang lain tidak menangkap, tapi saya rasa ada satu sikap Bu Goain yang sangat saya apresiasi ketika dia memaafkan ibunya yang meninggalkan dia 30 tahun, Pak. Dengan tidak waktu yang sangat panjang gitu loh. Dia bisa maafkan ibunya dan dia kasih apartemen, dibelikan, dihidupin. Makanya saya kira ya kalau dalam Islam ya Pak, ketika kita sudah memberikan perlakuan yang baik kepada orang tua, insya Allah karirnya akan terus menanjak. Yang ketiga, Goain walaupun sudah mencapai pada posisi yang paling tinggi di perusahaannya, CEO, bahkan bisa lebih tinggi lagi, tapi dia memutuskan untuk berwirausaha bersama teman-temannya. Alasannya dia tidak mau menjadi budak korporat. Artinya di sini teman-teman mahasiswa juga harus memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi Pak, seperti Bu Goain. Gitu. Oke, tadi yang Bu Ain memaafkan ibunya itu memang yang paling menyentuh ya, dari sekian banyak itu adegan yang paling menyentuh. Dan mungkin saya yakin kalau misalnya pada nonton mungkin pada nangisnya di situ sih, saya percaya gitu. Oke, tapi Pak, memang secara keseluruhan memang bagus sekali ya web series ini. Jadi mungkin bisa kita tadi udah diskusi mengenai begitu banyaknya pelajaran bisa diambil dari web series ini. Saya kira cukup Mbak Dian ya. Terima kasih atas waktunya, dan saya kira bagi para pemirsa jangan lupa subscribe dan like YouTube channelnya Poltek Tempo yang ada di bawah ini. Saya kira untuk topik kita kali ini cukup sekian dulu. Kita bertemu di topik-topik lainnya yang lebih dahsyat, lebih hangat lagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Oke, terima kasih Pak Nurhi.